Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ala kulli hal. Masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah pada pagi hari ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Ketika kemarin malam kita dimatikan oleh Allah, pada pagi hari ini kita dihidupkan oleh Allah kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada pagi hari ini kula lan panjenengan semuanya masih diberikan oleh Allah kesempatan, kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan kesempatan sebagaimana kula lan panjenengan pada pagi hari ini. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memiliki kemampuan sebagaimana kula lan panjenengan semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, difasilitasi oleh Allah dengan fasilitas kehidupan dunia yang mencukupi. Tetapi meskipun memiliki kemampuan-kemampuan itu, saudara-saudara di luar sana banyak yang tidak memiliki kemauan sebagaimana kula lan panjenengan semuanya. Ketika tadi muadzin mengumandangkan azannya, insya Allah mereka mendengar meskipun sayup-sayup. Insya Allah mereka tahu kalau 04.13, kalau di Muhammadiyah ditambahi 8 menit, itu waktunya sholat subuh. Telinga mereka mendengar, pikiran mereka mengetahui, tapi hati mereka berusaha untuk menutupi. Ini yang saya maksud, di luar sana banyak saudara-saudara kita, bahkan mereka mungkin juga mendengar apa yang saya sampaikan ini, tetapi lagi-lagi mereka tidak memiliki cukup kemauan sebagaimana kula lan panjenengan semua untuk menggerakkan badan kita, memperjalankan fisik kita, menghadiri seruan Allah untuk meraih kemenangan melalui menegakkan sholat subuh berjamaah. Namun patut lagi kita bersyukur, di luar sana banyak saudara-saudara kita yang memiliki kemauan sebagaimana kita. Mungkin mereka lagi-lagi juga mendengar apa yang saya sampaikan ini. Setiap pagi mereka mendengar seruan-seruan muadzin, ingin menggerakkan fisiknya, ingin menggerakkan jasadnya untuk menghadiri sebagaimana kita hari ini, tapi Allah membatasi kemampuannya. Entah diuji oleh Allah dengan musibah, dibatasi kesempatannya, maka monggo sarang-sarang kita bersyukur kepada Allah jika dua kenikmatan kemampuan yang melekat pada diri kita pagi hari ini, yaitu nikmat kemampuan dan nikmat kemauan ini mengiringi kita bersama. Masya Allah Bapak Ibu. Maka sebagai wujud syukur tidak lain dan tidak bukan adalah kita senantiasa berupaya, berusaha untuk takarub ilallah, mendekat, merapatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa berupaya sekuat diri kita untuk melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ketika setiap individu muslim mukmin ini berupaya untuk mendekat, merapat kepada aturan-aturan Allah, wallahu waliyul muttaqin, maka Allah akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Allah akan menjadi penjaga bagi orang-orang yang berupaya memproses dirinya, mendekatkan dirinya, merawat dirinya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai salah satu bukti bahwasanya kula lan panjenengan semua berupaya untuk memproses diri kita menjadi pribadi-pribadi la'alakum tatakun, nggih. Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini kita sudah masuk tanggal berapa? Bulan Syawal 25 25 Syawal.
Tidak terasa. Demi masa, demi waktu, demi 1 tahun yang terdiri dari 12 bulan, demi masa, demi waktu, demi 1 tahun yang terdiri dari 365 hari, yang setiap bulannya terdiri dari 4 minggu, yang setiap minggunya terdiri dari 7 hari, yang setiap harinya terdiri dari 24 jam, yang setiap jamnya terdiri dari 60 menit 3600 detik. Sama semuanya, tidak terasa. Kalau wingi kula lan panjenengan semua ketika bulan suci Ramadan 10 hari pertama dilewati, para khotib selalu menyampaikan, Bapak Ibu, tidak terasa 10 hari terakhir telah melewati kita. Ketika 10 hari terakhir lewat, 10 hari kedua lewat, khotib pun mengingatkan kita, Bapak Ibu, tidak terasa hari ini kita telah memasuki 20 hari kedua di bulan suci Ramadan. Ketika di ujung Ramadan kita selalu diingatkan lagi, Masya Allah, tidak terasa besok kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan hari ini kita tidak terasa kita telah ditinggalkan bulan suci Ramadan 25 hari lamanya. Maka pada kesempatan yang luar biasa ini, ma'asyiral muslimin jamaah sholat subuh rahimakumullah, mari kita merapatkan hati kita, meluruskan barisan kita untuk memikirkan umat kita. Dimulai dari mencoba untuk memikirkan rencana generasi muda kita. Katanya pendiri bangsa ini Bung Karno, berikan aku 10 pemuda, akan aku guncang gunung Himalaya. Artinya peran posisi anak muda itu sungguh sangat luar biasa. Ini penting sekali untuk kita pahami. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berdiskusi lebih banyak tentang generasi muda Islam, harapan dan tantangan di era revolusi industri 5.0. Ini tidak terasa Bapak Ibu. Ini saya lihat banyak anak muda-muda yang berada di belakang ya. Ini masnya 1, 2, 3, 4. Cuma 4 anak mudanya. 5 khotib, imam dan 6. Dari katakanlah ada 40 jamaah. Oh, ibunya masih muda nih. Luar biasa. Oh, 70. Itu kan kesengi saja, Bu, tapi spiritnya masih 17 tahun. Masya Allah. Mohon izin, yang paling sepuh di sini usia berapa, Pak? 70. Yang istri, yang bapak-bapak, yang berapa, Pak? 65. Masih 65. Ada lagi? Berapa, Pak? 69. Oh, masih sepuh, kacik setahun, Ibu. Yang paling muda? Mas, berapa, Mas? Iya. Umur ya. Berapa? 12. 13 tahun. Mas yang pojok? Ya. Sebelahnya ya. Ya, sebelahnya. 15. Berapa, Mas? 15. Alhamdulillah. Berarti banyak kader. Mas, saya mau tanya, ini kita ngomong tentang ngaji sosial Bapak Ibu nggih. Mas, enak endi pelajaran tatap muka ambek pelajaran online? Pelajaran mlebu sekolah ambek pelajaran daring enak mana? Masuk sekolah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada kata kunci revolusi industri 5.0. Hari ini tidak terasa, nggih. Kalau pandemi itu dimulai bulan Maret 2020, maka hari ini sudah bulan apa, Bu? April, Mei, Juni. Nggih, tanggalnya tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 Juni. Artinya kita sudah 1 tahun 3 bulan 3 hari hidup di masa pandemi. Hari ini kita melihat yang generasi tua mungkin bisa merasakan bagaimana perubahan sosial. Anak-anak muda hari ini, khususnya generasi muda Islam, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa perubahannya. Hari ini kita melihat anak-anak muda kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa perubahannya. Dari segi kehidupannya, pola hidupnya. Mas, sampean nek belajar, sampean namanya siapa, Mas? Rehan.
Mas Rehan, sampean sekolah di mana? Al-Falah, Masya Allah. Kalau Al-Falah mungkin masih bisa terkondisikan. Belajarnya pakai Zoom. Pakai Zoom. Bosen enggak? Bosen. Tapi enak mana dipelajari bapak ibu ustadz di sekolah, ambek diajari bapak ibu di rumah. Enak nang sekolah sampai nang omah diceweli ae sampean yo. Ngono gak iso. Rungokno. Ngono ya. Nah, ini penting Bapak. Ini perubahan yang saya maksud Bapak Ibu, nggih. Jadi ketika kita belajar bagaimana memahami anak-anak muda kita hari ini, kita coba untuk memetakan bagaimana kondisi generasi muda Islam hari ini. Di balik kecanggihan anak-anak muda hari ini, di balik kreativitas anak-anak muda hari ini, anak-anak muda hari ini itu rapuh. Nggih, rapuh Bapak Ibu. Rapuh dalam segi apa? Rapuh dalam segi apapun. Lebih-lebih rapuh dalam segi agama, nggih, lebih agama. Ketika kita melihat anak-anak kita hari ini itu betapa cueknya, ya, cueknya dengan kehidupan yang lebih kekal, yaitu darul akhirah. Bagaimana kita hari ini, ada sebuah survei, ada sebuah penelitian, anak-anak hari ini yang menggunakan gadget ketika mengkonsumsi, ketika menggunakan gawai itu hanya 30% belajar, 70% bermain. Betul apa enggak itu? Anak-anak hari ini itu betah di depan gawainya, melihat sesuatu yang kadang-kadang tidak pantas untuk dilihat. Anak-anak kita hari ini terkondisikan seperti itu. Bahkan jauh-jauh sebelum masa pandemi, konsumsi, ini saya punya catatan ya, konsumsi internet itu luar biasa. Di Pulau Jawa saja konsumsi kuotanya itu hampir 50 juta yang digunakan. Kalau masa pandemi seperti ini Masya Allah. Kalau dulu Bapak Ibu semboyannya orang itu harta, tahta, wanita, oh itu ketok gagah. Sekarang ada tambahannya kuota. Harta, tahta, wanita, kuota. Punya harta, punya wanita, punya tahta, tapi kalau nggak punya kuota nggak eksis. Makanya saya kalau dari masjid ke masjid ketika ada kesempatan selalu saya sampaikan betapa pentingnya masjid itu juga mengikuti perkembangan zaman. Ini alhamdulillah luar biasa, langsung ready on 2 LCD 2 layar. Saya yakin di sini juga full wifi, betul Pak Takmir? Masya Allah. Pertanyaannya, apakah wifi di sini open resource terbuka 24 jam untuk warga sekitar? Nggih Pak, luar biasa. Ini masjid berkemajuan, penting. Kita lebih baik merelakan anak-anak muda kita untuk cangkruk, untuk kongko di masjid, tidak apa-apa. Klesetan, kelumbang, kelumbruk, tidak apa-apa. Itu di masjid enggak apa-apa Bapak Ibu, biarkan. Wes pokoknya ngeramein masjid enggak apa-apa. Apakah kita rela ketika anak-anak itu di warkop? Betul. Wah, anak-anak sekarang itu nek golek sumber penghidupannya data maksudnya itu di mana? Warkop. Ketika di warkop, Masya Allah jenengan bisa pirsani ya Mbak. Ketika mereka mendengar suara seruan Allah, mereka bergerak enggak? Ndak bergerak, tambah memPW gini, mainnya apa Mas? PUBG, Free Fire. Oh. Kalau yang bapak-bapak ndak paham nih arek-arek ngono ero. Iya Mas, Free Fire. Oh, PUBG apalagi? ML, Mobile Legend. Loh. Sekadung metenteng Pak. Wah, kopok Pak itu Pak. Coba Bapak Ibu ketika di rumah, anak-anak zaman sekarang itu penyakit telu Pak. Meripate kupinge. Nek diceluk kudu ping telu. Betul. Rehan baru ngeten-ngeten. Gagap-gagap. Nggih. Kenapa anak-anak muda hari ini berperilaku seperti ini? Mereka miskin sosial. Mereka asik dengan individualnya. Mereka asik dengan dirinya. Apalagi dia punya kamar sendiri. Di rumah difasilitasi wifi. Wes mlebu kamar blek wis ilang. Bapak golek duit, ibu golek duit, anak terabaikan. Ini Masya Allah. Ada sebuah
perilaku yang menyimpang hari ini Bapak Ibu. Anak-anak SD hari ini itu perilakunya seperti anak SMP. Anak SMP perilakunya seperti anak SMA. Anak SMA perilakunya seperti anak kuliah. Anak kuliah perilakunya seperti orang yang sudah berumah tangga. Mohon izin, saya ini diamanai oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya sebagai Ketua Majelis Pelayanan Sosial yang menaungi panti asuhan Muhammadiyah se-Surabaya. Salah satu yang saya bina, yang saya kelola itu adalah panti bayi. Nah, wis nek terdengar panti bayi, piye konotasi jenengan? Pasti anake pantine bayi-bayi tok, betul? Betul. Pertanyaannya bayi-bayi itu dari mana? Duh. Nggih, Masya Allah, saya kalau ada laporan dari kepala panti ke saya itu ya, Ustaz, ini ada klien masuk lagi, bahasa kita klien. Ada anak mahasiswi yang masih semester 4 yang sudah hamil di luar nikah, ini sudah waktunya melahirkan, bingung, orang tuanya malu. Duh, seperti itu Bapak Ibu. Kenapa anak-anak kita berperilaku seperti ini? Karena anak-anak kita ini dipertontonkan oleh tontonan yang membentuk karakter mereka. Coba jenengan lihat tontonan anak-anak kita. Ayo. Kena ikatan cinta kelepek-kelepek wis. Nang omah ibunya kelemut, bapak wis gak bisa berkutik. Kena ikatan cinta kating-ganti, hus menang untuk ikatan cinta. Anak-anak kita katin nonton tidak boleh, dipertontonkan oleh yang terbaru Zahra. Nggih. Masih usia berapa itu yang diganti banyak protes oleh KPAI? Masih anak 15 tahun. Dipertontonkan dan suguhan-suguhan seperti itu. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan hari ini yang dipertontonkan oleh publik di Indonesia. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Apakah ini sebuah sunatullah? Apakah ini sebuah by design? Upaya-upaya tangan-tangan terselubung untuk merusak akhlak anak-anak muda, generasi muda Islam khususnya di Indonesia. Coba, itu saya itu kan ngajar di sekolah negeri ya Bapak Ibu ya. Tidak semua itu pakai jilbab. Ketika saya mengedukasi siswi-siswi itu untuk menggunakan jilbab, ada yang menerima, ada yang menolak. Bahkan ada celetukan itu seorang siswi yang agak kritis itu lapotat jilbaban. Itu lho sampean delok. Mohon maaf bahasanya kasar, sampean delok ikutan. Jilbaban tawat ayu ta, tapi hati ini ta delokon koyo a. Loh, langsung tak pukul. Jangan salahkan orangnya, jangan salahkan jilbabnya. Jangan salahkan jilbabnya, salahkan pribadinya. Loh, ini penting. Bagaimana kita mengedukasi generasi muda kita hari ini? Ya? Apakah ini perkembangan zaman sebuah kebiasaan atau settingan? Apakah ini buah dari sebuah moderasi kehidupan? Masyarakat kita itu masyarakat lata, nek ono sing kadang-kadang berbau Islami dikira Arab-Arab. Tapi kita lupa berapa banyak yang moderasi menggunakan istilah-istilah bahasa asing selain bahasa Arab, bahasa Inggris. Ya? Coba jenengan pirsani berapa banyak sih fast food, makanan-makanan instan yang dari Arab tidak ada. Semuanya dari negeri Paman Sam sana. Loh, ini penting sekali dipahami. Apakah anak-anak kita berperilaku seperti ini, menyimpang seperti ini? Kemarin saja Bapak Ibu, saya kemarin kan ada wisuda virtual, pengambilan video. Itu ada salah satu anak, siswi saya kelas 9, itu perempuan, modelnya kok lanang Bapak Ibu. Saya panggil, tak panggil memang, dia perempuan, dia noleh, amat tomboy. Kamu itu laki-laki perempuan sih? Laki-laki, padahal perempuan. Oh ya wis, saya tidak menjudge, tak fasilitasi tambahan. Nek kamu laki-laki, segala pasang alat kelaminmu laki-laki. Lu bilang gitu. Lu iya, sekalian sayang. Mereka ini ada yang anak-anak kita ini tidak ada yang mengarahkan Bapak Ibu. Anak-anak kita ini tidak ada yang mengarahkan. Bagaimana mereka itu mengenal dunia yang luar biasa melalui setan gepeng ini. This is setan gepeng sangat-sangat jahat. Jenengan kalau mau lihat cek anak-anak jenengan, buka Instagramnya. Pak, ada yang punya Instagram di sini, Pak. Mas, yang umur 15 tadi. Antara Facebook sama YouTube sama Instagram,
kalau buka gambar-gambar lebih vulgar mana? Instagram. Jenengan kalau buka Instagram Bapak Ibu, mohon izin saya buka masker nggih. Ini Masya Allah. Kalau YouTube, kalau kita buka konten yang agak seronok sedikit, itu sudah diblokir. Facebook kita buka gambar, nge-share gambar yang agak seronok, langsung diblokir. Tapi kalau YouTube, betul Mas, bisa dibuka? Langsung bisa lihat. Itu Masya Allah. Ini apakah settingan ataupun buah dari kehidupan moderasi? Lah bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Ini jenengan pisani. Ya, ini fenomena, ini foto-foto ini saya ambil terbaru Bapak Ibu yang terjadi hari ini, ya. Yang terjadi hari ini. Nih. Ais panjang. Trek-trekan. Saya tadi berangkat dari Juanda. Itu jam 4 kurang 10. Biasanya kalau saya berangkat jam setengah 4, jam 3, itu masih menangi anak trek-trekan. Ya ini trek-trekan seperti ini. Totoan. Enggak tahu di sini masih ada enggak. Perilaku anak muda kita hari ini yang saya sampaikan, ya. Anak-anak kita 63% anak SMA perempuan, mohon maaf, pernah hoho hihe. Ini penelitian. Ya. 90% anak-anak, ya, anak-anak kita pernah mengakses video porno. Jenengan coba dicek WA-nya. Jenengan harus bertanggung jawab ketika memfasilitasi anak-anak kita dengan setan gepeng ini. Ini bisa penuh dengan manfaat, bisa juga banyak mudorotnya. Tergantung kita. Kolo-kolo kita perlu mengecek Bapak Ibu. Saya dulu pernah dilapori guru BK itu anak itu bawa HP full. Orang tua tidak bisa mengakses, ada internal memory, ada folder-folder yang disusup-susupkan, masuk ke folder, masuk ke folder, masuk ke folder, masuk ke folder. Tidak tahu. Folder di dalam folder, video ini full bokep. Loh ini penting sekali. Ya. Anak-anak kita itu sekarang 24 jam menggunakan ini. Mereka lebih patuh pada ini. Maka ini penting sekali. Ini Masya Allah fenomena. Ya. Lebih parah lagi ketika ada anak-anak yang tergiur dengan kehidupan yang serba instan. Ini penjualan wanita melalui media online. Loh ini Masya Allah. Nggak tahu ini bisa muter Kak? Oh bisa. Via online Bapak Ibu. Doli ditutup itu kan tatap muka, nggih. Wong doli ku api-api Bapak Ibu. Jenengan kalau lewat itu dipersilakan, monggo Pak, ngoten nggih. Ditutup, modusnya ada saja, pakai online. Loh ini adalah anak-anak muda. Nggih, anak-anak muda, Masya Allah. Dan ini menyasar generasi muda kita yang disetting sedemikian rupa. Masya Allah, hanya Rp50.000 Bapak Ibu. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ini penting sekali. Ini anak muda di dalam kamar. Jenengan kan biasanya melihat The Police, siap 86. Loh Masya Allah. Ini penting sekali. Makanya kita perlu Bapak Ibu mendesain, men-setting, mengkondisikan anak-anak muda kita. Ada satu ayat yang cukup bagi orang-orang di luar sana yang selalu ketika menganggap ayat ini itu menjadi berpotensi untuk garis keras. Walan tardo angkal yahudu wal nasoro hatta tatabi amilatahum. Dan tidak akan ridho orang Yahudi, orang Nasrani kepada kita, generasi muda kita, generasi muda Islam kita, hatta tatabi amilatahum, sampai kita, anak-anak kita, generasi muda Islam kita, the way they thinking, the way they actualing, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka berperilaku, bermuamalah, bertindak,
berkehidupan, pergaulannya seperti mereka. Loh itu Masya Allah. Loh ini penting. Maka tantangan-tantangan anak-anak muda itu perlu kita, orang tua itu cawe-cawe Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau cawe-cawe, nggak mau intervensi, tidak peduli, maka wah, jadi apa negara kita? Tadi muadzini sepuh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memenuhi masjid itu biasa. Wis wayahe ambu. Wis ambu minyak kapak, ambu minyak telon, ambu minyak napa? Minyak tawon. Lumrah. Tapi ketika luar biasa seperti anak-anak seperti Rehan dan teman-temannya itu yang memenuhi soft di sini, itu luar biasa. Ini yang perlu kita setting, ini yang perlu kita siapkan. Ketika kita mempersiapkan generasi muda, ngukuri jangan baju kita. Mohon maaf, di sini ada IPM enggak? IPM. Mohon maaf, ini Masjid Muhammadiyah. Ranting apa, Pak? Itu cabang mana? Cabang Gayungan, PCM Gayungan. PCM Gayungan itu ketuanya Pak Hudi Nurwulan. Seingat saya beberapa waktu yang lalu ada pelantikan PCIPM dan PCPM, betul gitu? Di Kertobenanggal kalau nggak salah. Ada yang ikut enggak pemuda atau IPM-nya? Ada, luar biasa. Dihidupkan. Saya ini juga pemuda wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, wakil ketua. Dan ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Kemarin kita ada pertemuan gitu, 8 cabang. Memikirkan, mendesain bagaimana anak-anak muda yang menjadi cyber. Loh ini penting, kita ketertinggalan jauh Bapak Ibu. Anak-anak muda muslim itu ketinggalan jauh. Khususnya warga Muhammadiyah. Coba jenengan googling di internet. Tata cara sholat. Yang muncul saudara kita, Yufi TV. Tapi tata cara seperti Muhammadiyah sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Dan ini anak-anak muda harus dikondisikan, habiskan dana di sini untuk memfasilitasi anak-anak muda, karena anak-anak muda hari ini itu dihegemoni oleh golongan kapitalis. Wis ta Bapak Ibu, kapitalis itu gak duwe agama. Nggih, kita itu dipepet oleh kekuatan besar gitu loh. Ndak terasa. Umat Islam itu adalah pangsa ekonomi yang menggiurkan. Nggih. Anak-anak muda itu adalah trendsetter yang menggiurkan. Loh ini kita tidak terasa, mohon maaf ya, jenengan bapak-bapak yang apa namanya itu, yang masih menangi iklan TV tahun 90 2000-an. Ketika bulan suci Ramadan Pak, iklan Ramadan itu artis-artisnya banyak yang tobat, memakai jilbab, betul Pak? Itu tahun 2000-an ke bawah. 2000 ke bawah nggih. 2000, 99, 98, 97 itu artis-artis kalau bulan suci Ramadan, iklan apapun di bulan suci Ramadan itu masih memakai jilbab. Sekarang jenengan lihat. Ayo, iklan kemarin bulan suci Ramadan, Mas, koyo Iron Man yo, koyo superhero-superheroan, betul? Loh itu tidak terasa di drive, kenapa? Karena konten-konten kreatornya itu tidak ada yang mengenal Islam. Loh ini penting Bapak Ibu, kita itu perlu menguasai ilmu-ilmu seperti itu. Karena informasi digitalisasi zaman itu dipegang oleh anak-anak muda Islam. Kalau digitalisasi media-media seperti itu kita tidak menyusupkan generasi muda Islam yang militan, yang mengerti tentang aturan ajaran Islam, ya kita akan dijauhkan. Endingnya adalah kita disuruh menonton tontonan yang akan menjadi tuntunan bagi anak-anak kita. Tontonan layar kita hari ini itu memperbolehkan pacaran, bahasa ibu-ibu milenial tahun 2000 ke atas. Gak apa-apa pacaran, sepenting gak lapo-lapo. Apa nih gak lapo-lapo? Ayo, sampai nanggoni Citu, nanggoni mall, nanggoni Grand Mall. Anak-anak yang usianya SMP, SMA nek metu bareng tangane lak nyanyil. Nek goncengan lak metakol-metakol. Loh, nggih. Dan itu oleh anak-anak muda, pasangan-pasangan muda yang dulu pada masa hidupnya dicekoi, didoktrin oleh tontonan seperti itu, biasa. Wala taqrabu zina, ndak ono. Ndak ada. Loh ini penting Bapak Ibu.
Kita harus menjadi pribadi-pribadi, mohon maaf, yang tidak hanya soleh secara individual, spiritual individualnya soleh, tetapi spiritual sosialnya lemah. Tidak boleh. Bapak-bapak takmir, pengurus takmir masjid, pengurus ranting Muhammadiyahnya soleh-soleh, gemar bersedekah, benar bertilawah, tahajudnya mempeng, tapi membiarkan anak-anak mudanya keliling nangdi-nangdi. Kita meninggalkan generasi yang lemah. Coba itu An-Nisa ayat 9. Dan hendaknya kita takut meninggalkan generasi yang lemah. Lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya. Hari ini kita seperti itu. Loh, ini Masya Allah. Kita harus memikirkan hal ini. Karena anak-anak muda ini adalah penerus jalan dakwah. Bentengnya kaum muslimin, tentara Allah dalam menjaga panji-panji kemuliaan Islam. Di tangan anak-anak muda inilah masjid ini akan diberlanjutkan. Makanya saya ini otokritik bagi saya dan pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting. Nek bapak aktif ngurusi Muhammadiyah, anaknya biasa nikah. Loh, ini penting. Selalu saya katakan itu. Nek bapak aktif nang Muhammadiyah, ibu aktif nang Aisyah, kebanyakan itu anak-anaknya jarang yang aktif di Muhammadiyah atau di Aisyah. Kenapa? Ini kenapa? Bapak ibu aktif untuk melayani umat, syiar dakwah, tapi anaknya nggak teropeni. Jauh dari jalan dakwah. Maka jangan sampai di sini, kajiannya luar biasa, bapak takmir dengan ibu-ibunya luar biasa, tapi gak arek nomi. Mas, di sini ada kajian khusus anak muda ndak? Oh, ojo telok-telokan, ono gak? Bapak harus memfasilitasi, penting. Mencari bapak ibu. Kita coba untuk mapping, kita coba untuk petakan, digolei. Ndi arek nom nang kene ono gak difasilitasi. Anak-anak muda hari ini itu kalau memfasilitasi gampang, seneng nosik. Digembirakan dulu bapak ibu. Wah, anak muda kita itu kritis-kritis ayo. Mau apa pak? Ngaji bab kematian ayo. Lu harus banyak toh bab-bab ngaji itu bapak ibu. Kita coba untuk beri cerita bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dalam usia yang masih sangat muda. Usianya berapa bapak ibu? 21 tahun 2 bulan menaklukkan Konstantinopel yang sahabat-sahabat sebelumnya belum ada yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Loh, tapi ini anak muda loh, luar biasa loh. Hal-hal yang mustahil untuk dilakukan oleh generasi senior itu akan luar biasa ketika diamanahkan kepada generasi-generasi muda kita. Kita coba untuk kenalkan anak-anak muda di bidang berbagai bidang yang pernah hidup di sisi Rasulullah. Di bidang kemiliteran tercatat nama Sa'ad bin Abi Waqqas yang masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Dan ini kalau tidak salah seingat saya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang pertama kali yang menghujamkan anak panah. Itu Masya Allah itu. Usama bin Zaid ini ada sahabat-sahabat ternama, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, tapi dipilih oleh Rasulullah, dipercaya Rasulullah untuk memilih perang, memimpin perang, jadi panglima. Usama bin Zaid umur 18 dipercaya bapak ibu. Bagaimana kepercayaan ini, Masya Allah, lo coba jenengan sing sepuh-sepuhnya kalau kayak gini gak ngarai iso bapak ibu, gini bingung. Tapi anak-anak kita dulinane seperti itu. Ini YouTube apa Facebook apa rekaman apa streaming? Rekaman. Loh, kalau rekaman masih diedit lagi, betul ya Mas ya? Loh, anak muda itu seperti itu. Anak-anak muda kita itu butuh panggung. Anak-anak muda kita itu butuh eksistensi. Anak-anak muda kita itu energinya berlebih. Luar biasa. Ini Masya Allah Rasulullah memberi kepercayaan kepada Usama bin Zaid. Padahal di situ ada Masya Allah pimpinan. Pimpinan. Loh.
ketika dipercaya itu mampu mengalahkan pasukan Romawi. Lalu ada di bidang keilmuan, ada Zaid bin Sabit, pemuda Ansor yang masuk Islam pada usia 11. Ya, ini Masya Allah, ketika masih kecil ini merengek-rengek ingin ikut perang, tapi dilarang oleh Rasulullah karena masih kecil. Baru boleh diizinkan ikut perang ketika perang Kondak, perang Parit pada tahun 5 Hijriah. Loh Masya Allah, dipercaya oleh Rasulullah juga sebagai apa? Penulis wahyu, menguasai berbagai bahasa dalam tempo singkat. Oh ini penting ya. Lalu ada Abdullah bin Mas'ud, ada Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal ini masih berusia sangat muda ketika memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Kalau jenengan mendengar kata Mus'ab bin Umair, ini adalah nek sebutannya anak sekarang itu sultan. Mas, nek sultan ini apa sebutannya hari ini sekarang Mas? Apa? Ode, Soge, Sultan. Mus'ab bin Umair ini adalah tajir, Soge nih gak karu-karuan, ganteng, disenengi wong wedok, kekayaannya di mana-mana. Tetapi hudallah inahudallah, hidayahnya Allah masuk ke dalam hatinya, imannya tergerak, semua kehidupan duniawi ditinggalkan dalam rangka untuk meninggalkan semua itu. Ia rela dalam satu tujuannya, ridha Allah. Mus'ab bin Umair, sultan waktu itu. Jenengan kalau lihat apa TikTokan itu yang ada anak-anak muda makan di sebuah restoran, dele kartu kreditnya diambil secara acak, itu membayari 21 juta, receh katanya. Mus'ab bin Umair itu seperti itu waktu itu. Lu Masya Allah, ini anak-anak muda yang luar biasa. Ini penting sekali. Dan lain sebagainya. Ada delegasi Nabi ya. Mus'ab bin Umair yang saya sampaikan tadi, kaya raya, meninggalkan keluarganya, kemewahannya demi kehormatan, demi untuk menjaga Islam. Dan Mus'ab bin Umair ini adalah duta pertama kali dalam sejarah Islam. Itu Masya Allah penting. Makanya generasi muda Islam itu harus diberikan panggung Bapak Ibu, apapun latar belakangnya ya. Nah ini penting sekali. Terakhir, sosok pemuda teladan yang pada zaman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, paling muda ya ketika masuk Islam. Nah, bagaimana agar sosok-sosok pemuda-pemuda pada zaman Rasulullah itu ada di saat ini? Maka kita perlu mendesain, kita perlu menanamkan. Yang pertama kuncinya kita tanamkan akidah, mengesahkan Allah, menunjukkan kepada mereka, mengajarkan kepada anak-anak muda kita, mendidik anak-anak muda kita. Kita kenalkan Allah, zat yang maha perkuasa, zat yang maha kuasa, khalqus samawati wal ardh wa ma bainahuma, yang meninggikan langit tanpa tiang, yang menciptakan gunung-gunung sebagai penyeimbang. Coba jenengan lihat ketika nanti ini kan sudah mulai padang, jenengan lihat itu langit-langit. Apakah ada tiang sebagaimana tiang-tiang yang ada dalam masjid ini? Tidak ada. Saya ngikuti grup Bapak Ibu, grup astronomi. Itu saya semakin bodoh di situ. Kenapa? Karena masih banyak ilmu-ilmu yang tidak saya pahami tentang galaksi ini, alam semesta ini. Itu Masya Allah. Ini penting sekali untuk kita mengenalkan anak-anak kita kepada Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha perkasa. Ketika kita sudah menanamkan akidah yang lurus, maka anak-anak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, seperti contoh sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Bagaimana keteguhannya, kegigihannya, mempertahankan akidahnya. Meskipun cercaan, hinaan, intimidasi, bahkan kekerasan itu senantiasa menghampiri dirinya, tapi tidak tergoyahkan. Oh ini penting. Yang kedua, pemahaman agama yang lurus, yang tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, Islam itu mulia. Tidak ada ajaran yang paling sempurna kecuali
Islam. Lu ini penting Bapak Ibu. Tidak ada ajaran yang paling sempurna kecuali Islam. Itu adalah keyakinan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Coba, bangun tidur, tidur lagi. Semua itu diatur oleh Islam. Diatur oleh Islam. Ketika kita bersisir saja, Allahumma kama hasanta khuluqin wa hasin khuluqin. Ketika sisiran itu loh, disuruh berdoa. Mohon maaf, Bapak Ibu, ketika kita tidak berjima, disuruh berdoa. Ketika kita masuk kamar mandi, disuruh berdoa. Di setiap gerak-gerik amalan kita, itu ada mengingat Allah. Mau makan, berdoa. Selesai makan, berdoa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Masuk masjid, berdoa. Keluar masjid, berdoa. Tidak hanya mengatur masalah sholat, zakat, puasa, haji saja, tidak. Islam itu adalah ajaran yang luar biasa komprehensif. Dan Islam itu adalah agama yang teduh, penuh dengan kedamaian, tidak pernah mengajarkan kekerasan. Kalau ada di luar sana yang menganggap menyematkan label-label teroris kepada Islam, iku jenenge wong goblok, gak tahu ngaji Islam. Jenengan kalau waktu di musola langgar dulu pernah diajari kekerasan? Kok kekerasan? Ngerasani nggak boleh. Betul Bapak Ibu. Ini perlu kita tontonkan kepada khalayak di luar sana yang selalu menyematkan, yang selalu melabelkan Islam dengan kekerasan. Dan itu kita edukasi anak-anak kita untuk menyuguhkan, untuk menghadirkan Islam yang berkemajuan, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang meneduhkan, Islam yang sejuk. Itu saya masih ingat ketika ledakan di gereja Santa Maria tak bercela di dekatnya perguruan Muhammadiyah Pucang itu. 1 minggu setelah itu saya dengan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah Bang Daniel Anzar Simanjuntak menghadiri korban itu Bapak Ibu. Ada seorang bapak tua itu yang sini jahitan, cucunya 2, laki-laki perempuan, kemasukan paku sama serpian besi sampai di sini. Itu ketika kita datangi, kita sampaikan atas nama pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah, atas nama Muhammadiyah, atas nama umat Islam, kami mohon maaf, itu bukan ajaran Islam. Orang ini luar biasa, saya sudah memaafkan. Yang satu memaafkan, tapi yang satunya lagi ada yang masih marah. Ada yang masih marah. Coba bayangkan jenengan kalau nganggur-nganggur nanti dibuka, itu masih ada foto, itu insya Allah di Metropolitan kalau nggak Jawa Pos. Ada seorang satpam yang menggendong anak kecil, yang petisnya itu ngelembreng, buka Bapak Ibu. Itu mata kiri itu jebol, yang sini itu sobek. Itu kita datangi di RSAL. Dan itu bukan Islam. Bukan Islam. Makanya perlu kita menggandeng, mengkondisikan anak-anak muda kita agar tidak salah jalan. Ketika ingin berdakwah, ayo berdakwah dengan Islam yang menyejukkan. Ketika ingin menegakkan Islam, meninggikan Islam, ayo berdakwah melalui Muhammadiyah. Sampeyan pengen berjihad, gak usah duato, ya, gak usah pakai kekerasan. Santuni fakir miskin. Santuni fakir miskin. Bapak-bapak pengen nyantuni janda-janda muda, banyak. Sing dipikir janda-janda miskin saja, janda-janda muda juga banyak. Anak-anak terlantar banyak. Ayo. Lu ini penting, ini jihad. Wajahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika mereka mengetahui berjuang di jalan Allah dengan harta, dengan jiwa, itu lebih baik bagi mereka. Tapi sesungguhnya sangat sedikit sekali yang mengetahui. Lu ini penting Bapak Ibu. Ini perlu kita memperluas pergaulan anak-anak muda kita agar mereka menjadi pondasi kekuatan Islam yang luar biasa. Yang terakhir, kita kokoh dan mapankan ekonominya. Penutup Bapak Ibu, hari ini kita di masa-masa yang cukup mengkhawatirkan, pandemi belum selesai, tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan. Di Kudus itu peningkatannya luar biasa ya, tapi insya Allah alhamdulillah di Surabaya
masih terkondisikan. Seperti hari ini Masya Allah Masjid Al-Fajar protokol senantiasa digunakan, masker senantiasa digunakan, soft masih berjarak. Dan ini anak-anak kita akan mengenang hari ini, ya, mengenang hari ini. Dan mereka yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Maka dari itu penting sekali Bapak Takmir untuk mengkondisikan, meluangkan program untuk anak-anak kita, khususnya generasi muda Mkisla, untuk mengaktualisasikan semangatnya agar mereka bisa memberikan kontribusi perjuangan yang konkret menurut mereka, menurut anak-anak muda kita. Karena cara pandang generasi muda dengan generasi tua itu beda. Saya kira itu, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum